Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalisna Nur Hidayah dengan NIM 5302020200139. Di sini saya akan menyampaikan tafsir kemenak dari Quran surah Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 11. Baik, yang pertama-tama saya akan membacakannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatima fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Yang pertama, wadduha, yang artinya demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, atau demi waktu siang seluruhnya. Penyebutan waktu duha mengisyaratkan bahwa tenggang waktu ketika Nabi tidak menerima wahyu beberapa lama bagaikan malam yang gelap. Sedangkan turunnya surah ini setelah itu bagaikan fajar yang menyingsir. Wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi dan gelap. Ketika matahari bergeser ke tempat lain, belahan bumi yang ditinggalkan beranjak tenang dan gelap menjadi waktu yang tepat untuk istirahat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Wahai Nabi, tidak adanya wahyu yang turun kepadamu dalam beberapa hari ini bukan karena Allah membencimu. Tuhanmu yang telah memilihmu sebagai Nabi dan Rasul tidak akan meninggalkan engkau sendirian dalam menyampaikan risalah dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Akhirat beserta pahala. Akhirat beserta pahala yang Allah sediakan untukmu itu lebih baik daripada dunia ini. Kenikmatan akhirat bersifat abadi, sedangkan kehidupan dunia hanya bersifat sementara. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya yang berlimpah kepadamu, baik dalam urusan dunia seperti kesuksesan menyampaikan risalah maupun akhirat dengan pahala, hak memberi syafaat dan sebagainya, dan Dia mencurahkan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas karenanya. Alam yajidka yatima fa'awa. Kemudian pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW pada awalnya dengan mengatakan, bukankah engkau, hai Nabi Muhammad, seorang anak yatim, tidak mempunyai ayah yang bertanggung jawab atas pendidikanmu, menanggulangi kepentingan serta membimbingmu, tetapi aku telah menjaga, melindungi, dan membimbingmu, serta menjauhkan dari dosa-dosa perilaku orang-orang jahiliyah dan keburukan mereka, sehingga engkau memperoleh julukan manusia sempurna. Selanjutnya, tafsiran dari surat ke-7 dan ke-8. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna, yang artinya Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberimu petunjuk. Dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan lalu Dia memberikanmu kecukupan. Penjelasannya, selain itu Dia juga mengingatkan keadaan Nabi Muhammad SAW yang lainnya, seperti tidak mengerti tentang syariat dan tidak mengetahui tentang Al-Quran. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya. Hal ini diterangkan dalam Quran surah ayat 7.
Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW pada awalnya adalah seorang yang miskin, namun kemudian Allah memberikannya kekayaan yang luar biasa melalui istrinya Khadijah, baik dalam bentuk harta, dagangannya maupun yang digunakan untuk dakwah. Hal ini dinyatakan dalam firman-Nya dalam ayat ke-8. Ini adalah bukti nyata dari rahmat dan berkah Allah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta Khadijah yang telah berperan penting dalam penyebaran Islam. Selanjutnya, fa'ammal yatima fala taqhar, yang artinya maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Pada ayat 9 ini, sesudah mengingatkan tentang bermacam-macam nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah kemudian meminta Nabi agar mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, serta tidak menghina anak-anak yatim dan mengambil haknya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, yang artinya, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dalam tafsir ayat 10, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menghormati orang-orang yang meminta sesuatu kepada beliau dan janganlah menolak mereka dengan kasar. Sebaliknya, Allah menyarankan agar mereka diberi dengan penuh keramahan, atau jika memang tidak memungkinkan, mereka bisa ditolak dengan cara yang sopan. Kemudian ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri surat Ad-Duha dengan tegas memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk terus memberikan bantuan kepada orang-orang fakir dan miskin, serta untuk selalu bersyukur, menyebut dan mengingat nikmatnya. Pesan ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu berbuat baik kepada sesama dan menghargai segala nikmat yang telah Allah berikan. Dengan demikian kita dapat meraih kedamaian dan berkah dalam kehidupan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tafsir Ad-Duha dari Kemenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.